Halo teman-teman pecinta otomotif, selamat berjumpa kembali di channel Perpustakaan Otomotif Pemula. Di video kali ini kita akan membahas mengenai sensor WTS pada mobil Timor DOHC. Untuk teman-teman yang ingin berdiskusi dan saling berbagi pengalaman, silahkan ketik pada kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe agar tidak ketinggalan konten menarik lainnya dari channel ini. So, seperti biasa, simak video ini sampai akhir. Jangan di-skip dan happy watching! Teman-teman, WTS adalah singkatan dari Water Temperature Sensor. Letaknya berada di samping rumah termostat dan persis menempel pada dinding mesin. WTS berfungsi sebagai sensor pendeteksi temperatur suhu air pada blok mesin. Oleh karena itu, untuk membahas lebih lanjut mengenai sensor WTS, maka kita perlu untuk membahas mengenai sirkulasi air pada blok mesin terlebih dahulu. Dimulai dari water pump yang berfungsi sebagai penggerak sirkulasi air pada sistem pendinginan mesin mobil. Water pump memompakan air sehingga mengalir dan bersirkulasi untuk menyerap panas yang berlebihan pada blok mesin. Hal ini juga berhubungan dengan termostat. Termostat berfungsi sebagai katup pengatur atau sekat antara jalur sirkulasi air di blok mesin dengan jalur air yang menuju ke radiator. Saat mesin masih dingin, termostat akan tertutup, sehingga air hanya bersirkulasi pada blok mesin saja. Namun, ketika panas mesin meningkat dan sudah mencapai ambang batas, maka termostat akan terbuka, dan air panas dari blok mesin langsung dialirkan ke radiator. Nah, disinilah peran sensor WTS bekerja. Sensor WTS mendeteksi temperatur suhu air panas pada blok mesin, lalu menghidupkan kipas radiator untuk mendinginkan air panas yang dialirkan ke radiator tadi. Lalu setelah suhunya turun, air disirkulasikan kembali ke blok mesin sehingga temperatur suhu air di blok mesin kembali menjadi normal. Dan termostat kembali menutup. Begitu juga dengan kipas radiator yang kembali mati secara otomatis. Proses tersebut terus berulang mengikuti temperatur suhu air pada blok mesin sehingga mesin menjadi stabil dan bekerja maksimal pada temperatur panas mesin yang ideal. Jadi bisa disimpulkan bahwa WTS adalah sensor pengukur temperatur suhu air pada blok mesin yang berfungsi untuk mengaktifkan kipas radiator hidup dan mati secara otomatis untuk mendinginkan air panas yang dialirkan dari blok mesin ke radiator. WTS juga melaporkan temperatur suhu mesin ke ECU untuk menyesuaikan tinggi rendahnya putaran mesin di saat mesin dingin dan di saat mesin panas, sehingga konsumsi bahan bakar menjadi efisien dan tidak menjadi boros. Teman-teman, seperti yang pernah saya jelaskan di video sebelumnya, sensor WTS itu berbeda dengan indikator suhu mesin pada speedometer. Walaupun fungsinya terdengar sama dan sejalan, tapi keduanya memiliki alat pengukur suhu yang masing-masing berbeda. Sensor WTS terhubung langsung ke ECU dan memiliki fungsi yang lebih kompleks seperti semua yang sudah saya jelaskan tadi. Sedangkan indikator suhu mesin pada speedometer hanya berfungsi sebagai indikator penunjuk visual bagi pengemudi. Tidak memiliki fungsi lain yang berhubungan dengan kinerja mesin secara langsung, tidak terhubung ke ECU, dan hanya mengandalkan soket berupa lempenan skun sebagai konektor pembaca panas mesin. Jadi, jika jarum indikator penunjuk suhu mesin pada speedometer terlihat mati dan tidak berfungsi, maka hal itu tidak ada kaitannya sama sekali dengan sensor WTS. Teman-teman, pada mobil Timor DOHC, ciri-ciri umum sensor WTS yang bermasalah biasanya terlihat dari kinerja kipas radiator yang tidak normal. Yang pertama adalah kipas radiator yang menjadi telat mutar. Dalam kasus seperti ini, kipas radiator belum juga berputar walaupun temperatur suhu mesin sudah mencapai ambang batas maksimal. Terlihat pada indikator di speedometer, kipas radiator berputar setelah panas mesin melebihi batas tengah pada panel indikator. Hal ini biasanya disebabkan karena ujung detektor pada sensor WTS yang sudah kotor dan berkerak. Masalah kipas radiator yang telat mutar seperti ini bisa menyebabkan mesin menjadi overheat, mesin menjadi tidak stabil, rusak dan langsung mati total, bahkan bisa menyebabkan blok mesin menjadi pecah. Selanjutnya, WTS yang bermasalah juga bisa terlihat dari kipas radiator yang langsung hidup saat kunci kontak diputar ke posisi on.
Hal ini biasanya terlihat ketika mobil akan dihidupkan saat mesin dalam keadaan panas. Kasus seperti ini biasanya disebabkan oleh jalur perkabelan ataupun jalur kelistrikan yang bermasalah, seperti penyambungan kabel atau jalur tambahan lain yang dibuat pada kabel sensor. Jalur kelistrikan seperti ini menyebabkan jalur sinyal WTS menjadi terganggu dan mengakibatkan sinyal yang salah sehingga kipas radiator langsung hidup saat kunci kontak diputar ke posisi on. Dan kasus seperti ini selalunya menyebabkan mobil menjadi susah untuk di-starter. Jika baterai mobil tidak benar-benar dalam keadaan baik, maka mobil tidak akan bisa di-starter karena daya baterai sudah terbagi untuk kipas radiator yang duluan hidup berputar. Teman-teman, sensor WTS itu memiliki daya tahan yang lumayan lama dan sangat jarang mengalami kerusakan. WTS yang bermasalah biasanya hanya disebabkan oleh ujung detektor sensor yang bergerak karena fungsinya yang harus selalu terendam air di blok mesin. Dan WTS yang bermasalah bisa juga disebabkan karena jalur kelistrikan yang bermasalah seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Teman-teman, ada cara yang paling mudah dan sederhana untuk pengecekan sensor WTS. Cara ini bisa dilakukan hanya jika jalur kabel kipas radiator masih dalam keadaan standar ya teman-teman, dan tidak dimodif dengan jalur kabel yang lain. Dan pengecekan ini kita lakukan saat mesin mobil dalam keadaan dingin. Pertama-tama, kita pastikan bahwa kipas radiator dalam keadaan baik agar tidak terjadi salah vonis di saat nanti kita melakukan pengecekan pada sensor WTS. Jika teman-teman ragu, teman-teman bisa tes untuk menghubungkan kabel kipas radiator langsung ke baterai mobil untuk memastikan bahwa kipas radiator dalam keadaan baik. Jika kipas radiator hidup normal, maka bisa kita pastikan bahwa kipas radiator adalah dalam keadaan baik. Barulah kita lakukan pengecekan untuk sensor WTS. Caranya, kita putar kunci kontak ke posisi on. Lalu kita cabut soket kabel pada sensor WTS. Lihat, jika kipas radiator berputar normal, berarti sensor WTS dalam keadaan berfungsi. Dan kipas semestinya kembali mati di saat kita kembali memasang soket kabel pada sensor WTS. Teman-teman, untuk membersihkan sensor WTS ini, kita hanya perlu melepaskannya dengan kunci pas ukuran 19. Nah, ini dia sensor WTS-nya. Lalu kita bersihkan ujung detektornya dengan kertas amplas yang paling halus. Hal ini kita lakukan agar sensor WTS ini lebih sensitif dan akurat dalam mendeteksi temperatur suhu air pada blok mesin. Setelah bersih, kita pasang kembali dengan menambahkan sel tip air pada dratnya. Dan jangan lupa, pastikan keadaan soket terpasang dengan baik dan tidak dalam keadaan longgar. Demikian pembahasan kita kali ini, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Salam otomotif dan terima kasih.